Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu qawaid fikih. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfatin Makin, kelas 3 PAIG, NIM 234110402339. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Qawaid Fikih yang diampu oleh Pak Ishak. Materi pertama yaitu pengertian Qawaidul Fikih. Qawaidul Fikih menurut bahasa, kata qaidah sendiri merupakan isim fa'il dari kata qa'ad yang bermakna pondasi, dasar, atau pondamen. Kaidah adalah sesuatu yang dijadikan pijakan atau asas atau dasar bagi sesuatu yang lain, baik bersifat abstrak seperti kaidah agama, kaidah ilmu tata bahasa, ataupun bersifat konkret seperti kaidah. Sedangkan fikih menurut bahasa yaitu fikih diartikan ada dua pemaknaan menurut bahasa. Yang pertama ada al-fahmu mutlaqon, yang artinya faham secara mutlak, baik pemahamannya bersifat mendalam atau tidak, sesuai dengan maksud pembicara atau bukan. Dan yang kedua yaitu fahmu al-syai al-daqiqah, yang artinya paham terhadap sesuatu, ucapan atau tindakan secara mendalam. Yang ketiga yaitu faham gard al-mutakalim min kalami, yang artinya paham terhadap maksud pembicara. Fikih dalam arti ini bukan sekedar memahami, juga bukan sekedar memahami substansi secara mendalam, melainkan mengharuskan pemahaman itu sejalan dengan maksud pengarang dan penulis teks. Selanjutnya ada definisi qawaidul fikih menurut istilah. Yang pertama yaitu secara istilah, kata al-qaidah bermakna sebuah qadiyah atau yang bersifat kuli atau universal yang dapat diaplikasikan pada seluruh masalah-masalah parsial yang berada dalam naungan dan jangkauan. Sedangkan kata fikih menurut istilah, kata fikih dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan pengertian. Pada awal masa Islam sampai dengan menjelang munculnya mazhab di bidang fikih, kata fikih mengandung makna pemahaman terhadap semua ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan masalah akidah, amaliyah, dan akhlak. Dengan demikian, istilah fikih searti dengan syariat dan din itu sendiri. Pengertian tersebut berangkat dari pernyataan ayat Al-Quran yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin hum ta'ifatun liyatafaqahu fitin. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka saja, agar beberapa orang yang lain bisa memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Pengertian fikih ini juga dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendoakan Ibnu Abbas. Nabi bersabda, Allahumma faqihu fiddin wa ngalimu ta'wil. Ya Tuhan, anugerahi dia, Ibu Abbas, pengetahuan tentang agama dan ajari dia takwil atau tafsir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sedangkan menurut Zarqo, qawaidul fikih secara istilah yaitu kaidah fikih yang bersifat umum, tersusun dalam teks-teks atau nas yang singkat lagi mendasar, mengandung hukum-hukum syara yang bersifat umum tentang sejumlah peristiwa yang masuk dalam objeknya. Ada sejumlah unsur yang dijelaskan Zarqo dalam mendefinisikan kaidah fikih, yaitu kaidahnya bersifat umum, tersusun dalam teks-teks singkat, dan meliputi sejumlah masalah fikih yang menjadi objeknya atau berada di bawah lingkupnya. Selanjutnya yaitu ke materi kedua, yaitu mengenai sejarah perkembangan qawaidul fikih. Ada 3 tahapan dalam perkembangannya, yaitu yang pertama ada tahap pertumbuhan, kemudian yang kedua tahap perkembangan dan pembukuan, dan yang ketiga yaitu tahap
tahap penyempurnaan. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan qawaidul fiqhiyah. Masa kerasulan Nabi Muhammad SAW merupakan periode tasri tersebut dinilai menjadi benih awal atau cikal bakal pertumbuhan al-qawaid fiqhiyah. Melalui kekuasaan Allah, Rasulullah SAW selalu menyampaikan hadis dengan jawami al-kalam, terutama dalam hadis-hadis tentang hukum terdapat padanya kaidah-kaidah umum yang meliputi di bawahnya furu atau cabang fikih yang cukup banyak. Dalam hal ini, hadis sebagai sumber tasyri' dan istinbat hukum sekaligus merupakan al-qawaid fiqhiyah. Dengan pengamatan secara cermat dan teliti dapat ditemukan sejumlah qawaid fiqhiyah yang dirumuskan dari hadis, di antaranya itu la diroro wa la diroro. Artinya tidak boleh berbuat mudarat dan dimudaratkan. Hadis ini kemudian menjadi kaidah fikih yang mengandung pengertian setiap muslim tidak boleh berbuat mudarat dan melahirkan kemudaratan dalam hidupnya. Dari paparan di atas tampak bahwa sejak masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in telah populer penggunaan ungkapan yang tidak hanya terbatas untuk satu tema atau hukum tertentu, akan tetapi meliputi untuk sejumlah persoalan yang tercakup olehnya, sehingga dapat digunakan untuk berbagai masalah dan furu. Selanjutnya yaitu ada masa perkembangan dan pembukuan al-qawaidul fiqhiyah. Masa ini berlangsung dari permulaan qawaidul fiqhiyah sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Hal ini terjadi sejak akhir abad pertama Hijriah sampai masa Imam Mazhab pada pertengahan abad keempat Hijriah. Pada pertengahan abad keempat Hijriah, semangat untuk melakukan ijtihad di kalangan ulama menurun bersamaan dengan telah dibukukannya fikih dengan berbagai corak mazhabnya. Seiring dengan itu, para ulama lebih cenderung melakukan perbandingan terhadap pendapat berbagai mazhab fikih. Perkembangan ilmu qawaid fiqhiyah sebagai sebuah ilmu terus berlanjut pada abad ke-11 Hijriah dan beberapa abad sesudahnya. Dalam konteks ini, tahap kedua perkembangan qawaid fiqhiyah yang dapat disebut sebagai tahap pertumbuhan dan pembukuan ilmu ini diawali oleh dua ulama besar, yaitu Al-Karhi dan Ad-Dabusi melalui karya mereka. Pada periode ini, banyak ulama dengan latar belakang mazhab berbeda melahirkan kaidah fikih melalui taklil al-ahkam dan tarjih al-aqwal, atau menemukan ilat hukum dan mencari pendapat terkuat. Di antara ulama yang menempuh cara ini, Al-Kasani Jamal al-Din al-Husair dari ulama mazhab Hanafi, Al-Qarafi dari ulama mazhab Syafi'i, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dari ulama mazhab Hanbali. Mereka mengemukakan berbagai kaidah fikih dan mencari relevansi antara furu dan al-ahkam atau berbagai hukum. Kemudian yang terakhir yaitu tahap pemantapan dan penyempurnaan. Seperti telah diuraikan pada tahapan-tahapan sebelumnya, kaidah fikih pada mulanya dirumuskan oleh para pendahulu mereka, yaitu para ulama dari kalangan tabi'in dan mujtahid. Tradisi yang mereka kembangkan diteruskan oleh ulama penerus dan pengikut sesudah mereka. Ulama sesudah mereka mempelajari pemikiran ulama pendahulu mereka, lalu ulama-ulama ini menambahkan dan mengurangi pendapat para pendahulu mereka sehingga sampai karya ini dibukukan. Kaidah fikih pada mulanya terpisah-pisah pada berbagai kitab. Kaidah-kaidah fikih yang terdapat dalam berbagai kitab ini seringkali bercampur baru dengan ilmu fikih lain seperti al-furu. Kadangkala kaidah fikih yang terdapat dalam berbagai kitab bercampur pada dengan kaidah usul, sehingga kaidah fikih tidak menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan tidak kelihatan secara jelas. Hal ini terus berlanjut sampai lahirnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang dirumuskan pada masa pemerintah kerajaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Abdul Al-Aziz Khan Al-Utsmani. Pada akhir abad ke-13 Hijriah, kaidah fikih yang terdapat dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah ini sengaja dirumuskan untuk dipakai di berbagai pengadilan di wilayah Turki Utsmani. Kaidah-kaidah fikih yang terdapat dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah diambil dari berbagai kitab, di antaranya Al-Asbah wa Al-Nazair karya Ibnu Nujaim dan Majami Al-Haqqaiq karya Al-Khadimi. Para tokoh yang merumuskan kaidah fikih dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah dengan kecerdasan dan wawasan luas
yang mereka miliki merumuskan kaidah fikih secara sempurna dengan menggunakan format undang-undang. Hal ini seperti yang mengangkat posisi majalah Al-Ahkam Al-Adiyah menjadi populer sehingga menjadi majalah yang bernuansa fikih sekaligus undang-undang. Selanjutnya yaitu materi mengenai 5 kaidah pokok qawaidul fiqhiyah. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Kata fikih yang menyatakan segala sesuatu tergantung pada tujuannya mempunyai peran penting dalam berbagai aktivitas manusia. Dalam ibadah, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan Allah, niat karena Allah umumnya ditempatkan mayoritas ulama sebagai rukun sehingga menentukan sah atau tidaknya sesuatu perbuatan. Para ulama sepakat menetapkan bahwa tempat niat berada dalam hati karena hakikat niat adalah sengaja. Sejalan dengan itu, niat adalah keinginan yang ditunjukkan dalam melakukan suatu perbuatan karena mengharap ridho Allah dan melaksanakan hukumnya. Ada beberapa contoh dari kaidah ini, yaitu pembebasan atau ibrah, sebagaimana perkataan penagih hutang kepada kafil penanggung hutang, "Aku bebaskan harta yang kamu tanggung." Maksud perkataan ini dikembalikan pada tujuan si penagih. Jika penagih bermaksud membebaskan pembayaran kafil, maka bagi kafil boleh merujuk pada makful anbu, orang yang ditanggung. Dan jika bermaksud membebaskan hutang, maka bagi kafil tidak boleh rujuk. Yang kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak, sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kaidah ini menegaskan bahwa sesuatu yang telah meyakinkan tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu yang masih meragukan, kecuali yang meragukan tersebut meningkat menjadi meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa semua tindakan mesti berdasarkan pada yang diyakini. Menurut Ibnu Mansur, yakin adalah mengetahui dengan pasti tentang suatu persoalan sehingga menghilangkan adanya keraguan. Yakin merupakan lawan kata dari ragu atau syak. Kaidah fikih tentang sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan mempunyai landasan yang kuat dalam syariah, dan melalui kaidah ini terhimpun masalah fikih yang banyak. Melalui kaidah ini juga tergambar kemudahan dan kelapangan dalam hukum Islam. Kaidah ini mendorong untuk menghilangkan kesulitan selama didasarkan atas keyakinan, menghilangkan keraguan yang banyak muncul karena penyakit was-was atau bisikan setan yang biasa terjadi dalam masalah bersuci dan sholat. Contoh dari kaidah ini yaitu seorang berkeyakinan dalam keadaan suci, memiliki wudhu, namun dia lupa apakah telah batal atau belum wudhunya itu. Maka orang tersebut dihukumi tetap memiliki wudhu atau suci. Berbeda jika sebaliknya, dia yakin pada awalnya dalam keadaan hadas atau tidak memiliki wudhu, kemudian ragu apakah dia dalam keadaan suci atau tidak, maka hukumnya dia tidak memiliki wudhu atau dalam keadaan hadas. Selanjutnya yaitu kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, yang artinya kesukaran itu membawa adanya kemudahan. Kaidah fikih ini dibangun atas dasar landasan yang cukup kuat. Landasan kaidah ini terdiri dari sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Dalam kaitan ini Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Allah menginginkan kemudahan pada muslim dalam menjalankan ajaran agamanya. Allah tidak pernah sedikit pun menginginkan kesulitan pada muslim dalam menjalankan ajaran agamanya. Kaidah fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu at-taisir mengandung pengertian bahwa kesulitan dan kesempitan yang menjadi sebab untuk memperoleh kemudahan biasanya sudah lazim kelapangan didapat ketika menghadapi kesempitan. Berdasarkan alur berpikir seperti ini, maka yang dimaksud dengan kaidah fikih bahwa kesulitan membawa kepada kemudahan dalam hukum adalah kesulitan yang tidak biasa atau lazim dihadapi manusia. Adapun kesulitan yang sudah biasa atau lazim dihadapi manusia, yaitu kesulitan seperti tidak menjadi sebab untuk memperoleh kemudahan dan keringanan. Contoh dari kaidah ketiga ini yaitu seorang mukallaf yang memiliki kelainan dengan masalah buang angin atau kentut, yakni senantiasa sering buang angin atau kencing terus-menerus.
maka orang tersebut hendaknya berwudu sesaat ketika hendak melakukan sholat, dan ketika masa sholat ternyata tetap buang angin, maka wudu dan sholatnya tidak batal karena hal tersebut sulit dihindari. Selanjutnya yaitu kaidah keempat, ad-dororu yuzalu, kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah ini mengisyaratkan bahwa kemudaratan itu selalu ada dan terjadi dalam kehidupan manusia, baik pada saat sekarang maupun akan datang. Islam menginginkan agar kemudaratan itu dihilangkan dari kehidupan manusia. Contoh dari kaidah ini yaitu kebolehannya hajar. Hajar ialah seorang untuk melakukan tasarruf pada hartanya. Di antara orang yang boleh dicegah ialah anak kecil, orang idiot, dan orang gila karena dikhawatirkan akan merugikan pada dirinya sendiri ketika memanfaatkan hartanya, mengingat mereka masih belum sempurna akalnya. Jadi ada kemungkinan akan mengalami kerugian saat bertransaksi. Muflis atau orang yang bangkrut sebab hutang yang tidak bisa dilunasi juga boleh dihaj demi menjaga hak orang lain, yakni hutang dia kepada orang lain. Seandainya diperbolehkan memanfaatkan hartanya, maka dikhawatirkan tidak akan melunasi hutang-hutangnya dan ini akan merugikan orang lain. Terakhir yaitu kaidah kelima, al-adah muhakkamah, adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Makna kata adat dalam kaidah ini meliputi urf dalam bentuk perkataan dan perbuatan atau bersifat umum maupun khusus. Kaidah ini mengisyaratkan adat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam ketika nas tidak ada. Adat atau urf berbentuk umum dapat berlaku dari masa sahabat hingga masa kini dan diterima oleh para mujtahid dan mereka beramal dengannya. Sementara urf khusus hanya berlaku pada lingkungan masyarakat tergantung yang terkait dalam urf itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.